Baik. Selamat pagi Bapak Ibu. Bisa dengar suara saya? Suara saya kedengaran? Oke. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Ya, shalom. Coba kita mau buka kamera kita semuanya. Pertama kali kita buka semua kamera, kita mau saling menyapa satu dengan yang lain. Kita lambaikan tangan. Tuhan memberkati kita pada hari ini, ya, dengan kuasanya, dengan karunia-Nya, dengan kasih-Nya, Dia melindungi kita. Luar biasa kasih Tuhan kepada kita. Walaupun secara fisik kita tidak bisa bersama-sama di dalam gereja, tetapi hati dan pikiran kita, saya yakin bersatu bersama beribadah kepada Tuhan, memuji dan memuliakan nama Dia. Marilah kita memuji, marilah kita menyembah Dia, karena kita percaya dimanapun kita berada, Tuhan hadir. Karena 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama Tuhan Yesus, Dia hadir di tengah-tengahnya. Kami percaya Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita, fokus kita untuk memuji dan menyembah namanya. Mazmur 100 ayat 1 sampai 5. Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Marilah kita bersama-sama masuk ke dalam pelatarannya, masuk ke dalam ruang kudusnya, dengan darah anak domba, dengan hati yang tulus, kita menyembah yang maha kudus. Masuk ruang maha kudus dengan darah anak domba. Masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa. Masuk ruang maha kudus, masuk ruang maha kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus Tuhan. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa. Ku menyembah-Mu Tuhan, ku menyembah-Mu. Ku sembah, ku menyembah-Mu. Ku sembah-Mu. Masuk ruang maha kudus, masuk ruang maha kudus dengan darah anak domba. Masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa. Ku menyembah-Mu Tuhan, ku menyembah-Mu.
kudus Tuhan, sebab namamu kudus. Tuhan, sebab namamu kudus, sebab namamu kudus. Biarlah kami masuk Tuhan ke dalam ruang kudus-Mu, ke dalam ruang maha kudus-Mu ya Bapa. Karena darah anak domba yang tercurah bagi kami boleh dilayakkan untuk masuk. Kami masuk dengan hati yang tulus ya Tuhan, dengan apa yang ada pada kami, seluruh keberadaan hidup kami datang kepadamu Tuhan. Kami mau menyembah, kami mau memuji Engkau. Kami mau beribadah kepadamu ya Tuhan, dengan segenap hati kami. Sebab Engkau Allah yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Sebab Engkau Allah yang kudus, yang selama-lamanya kami sembah. Terima kasih Tuhan atas kesempatan buat kami memuji Engkau, buat kami menyembah Engkau, bahkan buat kami mendengar akan kebenaran firman. Biarlah ibadah kami ini Tuhan boleh berkenan kepadamu. Ampuni segala kesalahan dan dosa kami, layakkan kami dan kuduskan kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Ada sukacita pada pagi ini? Sukacita kita semua? Amin. Ya, kita bersukacita karena Tuhan Yesus ada di dalam kita. Dia yang adalah terang dunia ada di dalam kita. Apapun yang saat ini kita alami, ya, tidak akan menjadikan hidup kita gelap karena terang itu ada di dalam kita. Ada terang sekarang padaku, keindahan tak terperi. Kita mau pujikan dengan sukacita, ada terang sekarang padaku. Boleh kita bertepuk tangan bersama-sama. Ada terang sekarang padaku, keindahan tak terperi, melebihi sinar dunia. Ya Yesus yang memberi terang sekarang, pujilah Tuhan. Ada terang sekarang padaku, karena wajah Yesus selalu berseri. Ada terangnya padaku. Baik yang kedua, ada terang padaku, lagu puji baginya. Yesus Tuhan yang maha tahu, menangkap isinya. Dan sekarang pujilah Tuhan. Ada terang sekarang padaku, karena wajah Yesus selalu berseri. Ada terangnya padaku. Musik saja. Baik yang ketiga, ada hidup ini padaku, karena Tuhan ku dekat. Rasa damai tinggal dalamku, penuh dengan berkat. Dan sekarang pujilah Tuhan. Ada terang sekarang padaku, karena wajah Yesus selalu berseri. Ada terangnya padaku. Baik yang keempat, ada sukacita padaku, ada kasih dan puja tersedia bagiku di surga yang bakal. Dan sekarang pujilah Tuhan. Ada terang sekarang padaku, karena wajah Yesus selalu berseri. Ada terangnya padaku. Ada terang pada kita, amin. Yang setuju angkat jempolnya. Oke. Ya, ada terang sekarang pada kita. Terang dunia itu telah ada di dalam hati kita, di dalam hidup kita.
Oleh karena itu kita harus hidup sebagai anak-anak terang. Marilah kita mempersiapkan hati kita menerima firman Tuhan. Hidup sebagai anak-anak terang. Karena firman Tuhan, ya dan amin. Firman Tuhan selalu berserta dengan kita. Maka kuat roh dan jiwa kita. Persiapkan hati kita. Kita mau pujikan firman-Mu Tuhan. Berkata Kau berserta. Firman-Mu berkata, firman-Mu berkata Kau bersertaku. Maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya. Firman-Mu berkata, firman-Mu berkata Kau besertaku. Maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu kan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu, dengan sayap-Mu, Ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Yesusku, Rajaku. Firman-Mu berkata, Kau besertaku. Firman-Mu berkata Kau besertaku. Maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu kan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu, dengan sayap-Mu, Ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku menyerah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Yesusku, Rajaku. Saya persilakan Bu Esther, sahabat. Mari kita berdoa. Firman-Mu berkata bahwa Engkau selalu beserta kami, ya Allah Bapa kami di surga. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk seluruh penyertaan-Mu. Kami melewati hari demi hari dengan kasih dan penyertaan Tuhan, sampai pada kami hampir mengakhiri bulan yang kedua, bulan Februari di tahun 2022 ini. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih untuk kesempatan bersekutu lewat jaringan internet, lewat Zoom. Terima kasih untuk
kecanggihan teknologi yang Kau berikan, sehingga dalam kondisi apapun kami bisa tetap berbakti dan memuji Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami mau belajar kebenaran firman-Mu tentang anak-anak terang. Biarlah tolong kami firman-Mu hari ini, menolong kami hidup dalam diri kami dan menjadi berkat bagi kami semua, dan biarlah kami menjadi terang bagi dunia ini. Berkati kami, berkati kebenaran firman Tuhan yang akan kami dengar ini. Berkati hamba-Mu dan semua umat-Mu yang mendengar, semua jaringan teknologi yang kami gunakan. Dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke ya, terima kasih Bapak Ibu sekalian, terima kasih pendeta kesempatan yang diberikan bagi saya di masa pandemi ini ya. Ini yang pertama di masa pandemi ini saya diberi kesempatan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Saya merasa kok lebih nervous di lewat Zoom ya daripada tatap muka. Ya, terima kasih terima kasih Mbak Odi yang sudah membuat poster saya pasang di belakang. Terima kasih. Kemarin siang dia WA dan dia mengatakan, Tante minta fotonya mau bikin poster. Waduh, saya bingung kalau cari foto ini. Apalagi foto 2 tahun belakangan ini sudah susah karena semuanya pakai masker. Ya, memakai masker. Jadi saya susah untuk mencari. Lalu saya cari dapat 2 foto. Lalu saya kirim ke dia. Saya kirim lalu saya katakan, ini Ndok, kamu pilih aja yang mana yang bagus gitu ya. Dan rupanya dia pasang yang ini. Rupanya saya lihat dia cantik sekali ya. Rupanya ini yang paling bagus, jadi dia pasang. Terima kasih Odi. Saya senang melihatnya karena saya berpikir bahwa oh iya ya, waktu saya masih sedikit langsing, masih agak langsing ya. Jadi fotonya lebih baik. Terima kasih. Ya Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, kebenaran firman Tuhan yang akan kita dengar pada pagi hari ini, akan kita belajar bersama-sama pada pagi hari ini. Mari Bapak Ibu sekalian, hari ini kita belajar dari kitab Efesus pasal 5 ya. Mari membuka Alkitab kita bersama-sama. Efesus pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-21 ya. Ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-21. Oke. Hidup sebagai anak-anak terang. Saya akan membacakan bagi kita semua. Mari Bapak Ibu silakan menyimak dari Alkitab masing-masing. Hidup sebagai anak-anak terang. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih, dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu, sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong, atau yang sembrono. Karena hal-hal itu tidak pantas, tetapi sebaliknya ucapkanlah syukur. Karena ingatlah, ini baik-baik, tidak ada orang sundal, orang cemar, atau orang serakah. Artinya penyembah berhala yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah. Janganlah kamu disesatkan orang dengan kata-kata yang hampa, karena hal-hal yang demikian mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Sebab itu janganlah kamu berkawan dengan mereka. Memang kamu dahulu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan, sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa. Tetapi sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu.
Sebab menyebutkan saja pun apa yang dibuat oleh mereka di tempat-tempat yang tersembunyi telah memalukan. Tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak, sebab semua yang nampak adalah terang. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain di dalam mazmur, kidung, puji-pujian, dan nyanyian rohani. Bernyanyilah dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucapkanlah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Ya, jadi ayat-ayat itu luar biasa. Saya beberapa kali membaca ayat itu, dan memang di situ dijelaskan dengan luar biasa bagaimana kita harus hidup, apa yang perlu kita lakukan dan tidak perlu kita lakukan. Ya, firman Tuhan hari ini sesuai dengan judul dari ayat-ayat yang sudah kita baca tadi adalah hidup sebagai anak-anak terang. Hidup sebagai anak-anak terang. Mungkin kita bertanya, apa sih artinya hidup sebagai anak terang? Ya. Apa artinya hidup sebagai anak terang? Hidup sebagai anak terang yaitu hidup dalam Tuhan dan tidak terpengaruh oleh dunia, menjadi berkat untuk sesama dan mengubahkan hidup orang lain. Ya, itu definisi singkat yang saya ambil, saya pelajari tentang arti hidup sebagai anak terang, yaitu hidup dalam Tuhan, hidup yang di dalam Tuhan, hidup yang tidak dipengaruhi oleh hal-hal yang tidak benar, hal-hal dunia yang tidak benar, tetapi kita hidup di dalam Tuhan dan hidup kita itu menjadi berkat dan bahkan mengubahkan hidup orang lain. Ya. Dan di dalam bacaan kita tadi banyak sekali kehidupan sebagai anak terang, tetapi dalam hari ini saya akan mengambil 4 saja bagaimana ciri hidup sebagai anak terang. Kita akan melihat yang pertama, ciri hidup sebagai anak terang. Ya, yang pertama adalah hidup dalam kasih sebagaimana Kristus telah mengasihi kamu, seperti dikatakan di dalam ayat yang kedua, ya, pasal 5 ayat yang kedua tadi. Dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai korban persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Di dalam kehidupan kekristenan kita tidak lepas dari yang namanya kasih Allah. Tidak dapat dipisahkan dari yang namanya kasih. Sehingga identik sekali bahwa kehidupan Kristen itu adalah kehidupan dengan kasih. Artinya setiap orang yang dipercaya, setiap orang yang percaya Yesus Kristus, menerimanya dan percaya kepadanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat, hidup dengan memiliki kasih. Ya. Hidup dengan memiliki kasih. Hidup orang percaya hendaknya dijiwai oleh kasih. Jadi kasih itu menjadi jiwa kita, menjadi lifestyle, gaya hidup kita. Seperti Kristus pun telah mengasihi kita. Dikatakan bahwa sebagaimana Kristus, sebagaimana artinya bahwa yang sudah Kristus berikan, bukan yang akan, tetapi yang sudah diberikan, yang sudah kita nikmati, yang sudah kita alami, yang sudah kita rasakan. Sebagaimana Kristus telah mengasihi kamu.
Seperti Kristus sudah mengasihi kita, mengorbankan dirinya untuk kita. Dia berkorban, mempersembahkan hidupnya sebagai persembahan yang harum. Itulah yang dinamakan kasih yang sempurna. Jadi memang namanya kasih. Kasih itu yang utama adalah pengorbanan. Kasih itu artinya mau berkorban. Ya. Mau berkorban. Sebagaimana, seperti yang sudah Kristus lakukan untuk kita. Jadi kasih di sini bukan hanya kata-kata kasih, seperti ada lagu KSIH gitu ya. Ya, ada lagu sekolah minggu seperti itu. Bukan sekedar kita nyanyikan seperti itu, tapi diwujudkan. Kasih itu adalah sesuatu yang nyata, yang dapat dilihat, yang dapat dirasakan oleh orang lain. Sebagaimana, berarti yang sudah kita terima, yang sudah kasih, yang sudah kita dapatkan. Itulah yang kita tunjukkan dalam tindakan nyata sehari-hari. Dengan demikian, setiap orang Kristen diperintahkan untuk hidup di dalam kasih. Jadi mengasihi dengan kasih Kristus adalah gaya hidup orang percaya. Mengasihi seperti Kristus, sebagaimana yang sudah Kristus lakukan untuk kita, yaitu mengasihi dengan tidak memandang muka, mengasihi dengan tidak memandang waktu. Ya, wah, waktu saya sudah habis terbuang untuk menolong orang, untuk melayani. Tidak. Kristus menyatakan kasihnya tidak memandang waktu. Malam, siang, bahkan ada orang-orang yang malam-malam datang kepadanya dan bertanya, dan dia melayani itu. Jadi mengasihi itu tidak memandang waktu, pagi, siang, sore, malam. Itulah kasih yang sempurna. Kemudian juga mengasihi adalah tanpa pamrih dan tanpa syarat. Matius pasal 5 ayat 44 dan 47, di situ Tuhan Yesus berbicara dengan murid-muridnya, kasihilah musuhmu dan berdoalah untuk mereka. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, orang jahat pun, orang fasik pun melakukan hal yang sama, bisa melakukan hal yang sama, bahkan mungkin lebih baik. Ya, kalau kita mengasihi orang yang mengasihi kita, kalau kita sayang, kita menolong orang yang suka menolong kita. Yesus mengatakan bahwa orang fasik pun melakukan hal yang sama. Tetapi satu hal yang Tuhan Yesus ajarkan adalah kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka. Ini yang agak sulit untuk dilakukan oleh orang-orang dunia, kecuali ini dilakukan oleh anak-anak terang. Anak-anak yang sudah hidup, orang-orang yang sudah hidup di dalam terang kasih Kristus. Jadi ini sesuatu yang bertolak belakang dengan apa yang diajarkan oleh dunia. Dunia mengasihi orang yang mengasihinya. Dunia menolong orang yang suka menolongnya. Dunia sayang orang yang sayang kepadanya. Tetapi Yesus berkata, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka. Ini tidak semua orang bisa melakukannya. Ini dilakukan oleh orang-orang, oleh anak-anak yang hidup di dalam terang kasih Yesus. Sehingga Tuhan Yesus berkata bahwa kamu adalah murid-muridku jikalau kamu saling mengasihi. Hal yang pertama, hidup dalam kasih sebagaimana Kristus mengasihi kita. Yang kedua, ya, hal yang kedua, ciri yang kedua dari kehidupan sebagai anak terang, yaitu bernyanyi dan bersorak bagi Allah. Ayat yang ke-19, dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ya. Bernyanyi dan bersorak adalah bagian hidup orang percaya. Nyanyian dan pujian bagi Allah bukan saja saat kita di dunia ini, tetapi orang-orang yang masuk surga pun di sana kita memuji Tuhan. Itu dalam Wahyu pasal 5 ayat 9. Semua lagu rohani kita, baik di gereja maupun yang kita nyanyikan secara pribadi,
terutama harus diarahkan kepada Allah sebagai ucapan syukur dan doa. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, rupanya bernyanyi memuji Tuhan itu merupakan bagian, merupakan gaya hidup dari orang-orang yang hidup dalam terang kasih Tuhan. Ya, saya minta maaf karena saya ini agak kepo juga. Jadi dalam setiap kebaktian, entah itu hari Minggu, kebaktian doa, bahkan kebaktian anak-anak sekolah, bahkan renungan pagi guru dan karyawan, karena saya memakai laptop, jadi saya sering kepo. Saat bernyanyi itu, saat lagu di-share, kita bernyanyi itu saya sering kepo. Ya, kira-kira siapa yang bernyanyi, siapa yang tidak bernyanyi gitu ya. Jadi saya sering lihat satu-satu, walaupun tidak secara mendekat, tapi saya sering lihat satu-satu seperti itu. Dan saya menemukan puji Tuhan banyak orang juga yang bernyanyi, tetapi banyak juga yang nutup kamera. Jadi saya tidak tahu apakah mereka bernyanyi atau tidak, tetapi ya karena menutup. Tapi saya berharap, saya percaya bahwa kita semua bernyanyi memuji Tuhan, karena itu merupakan bagian dari kehidupan kita. Itu merupakan ciri khas dari kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai anak-anak terang. Ya. Dan rupanya bernyanyi itu bukan saat kita di dunia saja, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, anak-anak, pemuda, remaja. Bukan saat kita di dunia, rupanya itu kita akan sampai ke surga. Di surga itu apa yang kita lakukan? Tidak ada yang kita lakukan selain memuji-muji Tuhan. Ya, saya kadang berpikir, nanti kalau sudah sampai di surga, pokoknya saya tetap bernyanyi seperti di paduan suara saya, suara alto. Jadi silakan kita bernyanyi sesuai dengan suara masing-masing ya. Saya berpikir bahwa saya tetap akan bernyanyi dengan suara alto. Ya, jadi rupanya bernyanyi itu bukan saja saat kita di dunia, tapi itu sampai ke dalam kerajaan surga kelak. Jadi bagaimana kalau kita tidak berlatih bernyanyi di dunia, ya jangan sampai di surga kita nggak tahu lagu-lagu rohani, karena kita jarang bernyanyi. Atau di surga mungkin suara kita kedengaran falas karena kita jarang bernyanyi saat beribadah ya, saat kita memuji Tuhan. Ya. Jadi itu merupakan ciri khas dari kehidupan anak-anak Tuhan. Pujian itu sebagai ucapan syukur dan permohonan, karena yang pertama, kidung pujian atau nyanyian rohani dapat merupakan manifestasi Roh Kudus. Dengan bernyanyi itu juga kita memohon Roh Kudus datang, memimpin kita, ya, memberikan kita hikmat, memberikan kita kekuatan. Kemudian yang kedua, menyanyikan lagu-lagu rohani merupakan sarana peneguhan, ajaran, ucapan syukur, dan doa. Saya ingat waktu kita masih sebelum pandemi, saat kami berlatih paduan suara di gereja, itu pemimpin paduan suara kami, Ibu Stefanus, selalu menekankan bahwa kita bernyanyi itu seperti kita berkhotbah, sama halnya dengan khotbah, sama halnya dengan firman Tuhan yang disampaikan. Karena dengan pujian itu juga kita meneguhkan ajaran, kita mengajar, kita meneguhkan iman kita meneguhkan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan. Merupakan ucapan syukur kita dan juga merupakan doa kita. Jadi saat kita bernyanyi itu bukan sesuatu yang untuk untuk yang dibuat asal-asalan. Makanya saat kita mau mempersembahkan pujian istimewa, berlatihlah dengan baik, persembahkanlah yang terbaik. Ya, persembahkanlah yang terbaik. Bukan suara yang terbaik atau bukan suara yang bagus, karena tidak semua orang, kita tidak bisa menuntut semua orang untuk mempunyai suara yang bagus seperti penyanyi, tidak. Tetapi paling tidak mari kita mempersiapkan dengan yang terbaik dan kita berikan itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Entah itu paduan suara, entah itu vokal group, solo, duet, trio, persiapkanlah semuanya itu dengan baik dan persembahkanlah untuk Tuhan. Karena itu merupakan
merupakan ajaran, itu juga merupakan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan. Saya sudah katakan tadi bahwa sama seperti firman Tuhan yang disampaikan oleh seorang pengkhotbah. Jadi mari kita memuji Tuhan dengan baik. Yang ketiga, nyanyian Kristen merupakan ungkapan sukacita. Ya, bahkan di dalam saat duka cita pun kita memuji Tuhan. Saat kita melayat ke teman-teman, saudara-saudara kita yang berduka, apa yang kita lakukan? Kita bernyanyi. Disitulah kita bernyanyi memuji Tuhan. Ya, itu ciri khas anak-anak terang seperti itu. Kematian itu merupakan sukacita, apalagi kematian di dalam Kristus, apalagi orang itu dipanggil Tuhan saat dalam tetap melayani, tetap setia kepada Tuhan. Itulah kematian yang sangat luar biasa. Itulah kematian yang sukacita. Karena apa? Karena dia sudah bersama penciptanya di surga. Hidupnya mereka hanya bernyanyi dan bernyanyi memuji Tuhan. Jadi nyanyian itu merupakan ungkapan sukacita. Jadi ungkapkanlah sukacita kita dengan nyanyian. Ungkapkanlah sukacita kita dengan puji-pujian. Jadi marilah kita bernyanyi dalam setiap persekutuan, kesempatan persekutuan bernyanyi. Saudara tidak dituntut untuk bersuara bagus, ya. Kita hanya dituntut untuk mari kita bernyanyi dengan setulus hati. Dan yang keempat, tujuan dari nyanyian lagu rohani bukanlah hiburan atau kesenangan pribadi, melainkan penyembahan dan pemujaan Allah. Jadi, mengapa nyanyian itu begitu penting? Karena nyanyian merupakan ungkapan lubuk hati orang percaya yang naik ke hadirat Allah. Sama dengan saat kita berdoa, dengan kita menyanyikan, kita mengungkapkan perasaan kita. Nyanyian itu merupakan doa. Ada orang yang mungkin tidak bisa berdoa karena sedihnya, tetapi bisa bernyanyi. Jadi mari kita bernyanyi bagi Allah kita. Mari kita bersorak bagi Allah kita. Bapak Ibu yang sudah pernah nonton konser outdoor ya, konser di lapangan itu nggak ada orang nonton konser itu dengan diam dan melihat, itu nggak ada. Semua yang nonton konser itu berjingkrak-jingkrak, bernyanyi, ya, melompat, bahkan berteriak. Lalu mengapa kita tidak memuji Allah kita saat kita beribadah? Mengapa kita tidak memuji? Kenapa tidak kita bernyanyi saat kita menyembah Allah kita, saat kita memuji Allah kita? Allah yang memberi hidup kepada kita. Kenapa tidak kita lakukan itu? Ya, jadi mari bernyanyi dan bersorak itu merupakan gaya hidup sebagai anak-anak terang. Karena itulah yang Allah inginkan. Karena itu bernyanyi, bersoraklah dengan segenap hatimu. Itulah ciri yang ketiga. Hidup sebagai anak-anak terang, bernyanyi dan bersorak bagi Allah kita. Ciri yang ketiga, maaf itu yang kedua ya. Ciri yang ketiga, yaitu hidup mengucap syukur. Ya. Ciri yang ketiga sebagai anak terang, hidup mengucap syukur. Di dalam ayat yang ke-20, ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Hidup mengucap syukur. Kata syukur dalam bahasa Yunani itu memakai kata eukaristeo, yang diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris itu give thanks, mengucap syukur, bersyukur, atau be thankful, ya, berterima kasih. Namun, arti kata bersyukur itu juga, ya, kalau ditinjau dilihat dari tulisan Ibrani kuno. Tulisan Ibrani kuno itu menggunakan simbol, menggunakan lambang. Nah, ini waktu yang belum adanya alfabet seperti yang sekarang kita gunakan itu, ya. Itu dari kata yadah, y, d, yod, dan dalet, ya. Yod, dalet.
dalam nama tulisan Ibrani kuno itu berupa gambar piktograf. Ya, itu berupa gambar piktograf. Nah, gambar piktograf itu sendiri itu digunakan untuk mengekspresikan atau menyampaikan arti dari suatu benda. Nah, ini berupa simbol, ini digunakan itu pada zaman prasejarah. Jadi makanya kalau kita mengunjungi museum-museum sejarah, itu yang kita lihat bukan tulisan, ya, tetapi gambar-gambar atau simbol yang menunjukkan satu cerita atau satu kisah di dalam simbol-simbol tersebut. Nah, kata syukur dipakai juga simbol di dalam tulisan Ibrani kuno, yaitu berupa tangan dan pintu. Ya, dikatakan situ berupa tangan dan pintu. Saya cari, mengapa kok ucapan syukur itu berupa lambangnya itu berupa tangan dan pintu. Nah, rupanya tangan adalah bagian tubuh yang memampukan seseorang untuk bekerja. Dengan tangan kita bekerja, dengan tangan kita melakukan pekerjaan-pekerjaan kita. Dan bisa dengan tangan juga kita melakukan sesuatu yang jahat. Ya. Tapi di sini karena apa? Karena dengan tangan itu kita bekerja. Ya, kita bisa membayangkan bagaimana kehidupan manusia purba, ya. Mereka harus bekerja keras untuk bisa makan. Nah, mereka harus belajar bagaimana berburu, menanam, menebang, supaya supaya mereka bisa bertahan hidup. Nah, sedangkan pintu itu bagian dari rumah, bagian dari tenda, ya, karena ini digambarkan dengan kehidupan bangsa Israel dalam setelah mereka di padang gurun. Tenda. Di rumah kita ada pintu. Tenda punya pintu. Nah, pintu ini adalah yang memungkinkan penghuninya untuk bergerak keluar dan masuk. Ya, jadi keluar masuknya penghuni rumah lewat pintu. Dengan demikian, kita melihat bahwa gabungan antara dua gambar tersebut, gambar tangan dan gambar pintu, itu dikatakan berarti tangan yang bergerak. Tangan yang bergerak. Apa maknanya tangan yang bergerak? Berarti terus bergerak, bekerja, ya. Jadi kalau kita melihat bahwa kata bersyukur berkaitan dengan tindakan seseorang kepada Allah. Dan dengan makna bersyukur adalah tangan yang bergerak atau bekerja. Ya, tangan yang bergerak atau bekerja. Apa maknanya? Rupanya makna ini menjelaskan kepada kita bahwa ungkapan syukur itu, rasa syukur itu harus diwujudkan dengan bekerja atau dengan perbuatan. Ya, luar biasa. Jadi ungkapan syukur itu bukan saat kita berdoa, terima kasih Tuhan kami bersyukur. Bukan itu rupanya, bukan cuma itu. Tetapi ungkapan syukur yang lebih lagi kepada Allah adalah dengan bekerja, dengan perbuatan. Dengan perbuatan. Luar biasa kebenaran firman Tuhan, ya. Memang firman Tuhan itu dikatakan seperti tambang, digali nggak pernah habis. Jadi setelah merenungkan firman Tuhan ini, setelah mempelajari, saya merasa luar biasa diberkati. Bersyukur itu artinya bekerja, melakukan. Jadi marilah kita bekerja sebagai anak sekolah, sebagai mahasiswa, bekerjalah, belajar, disiplin, berprestasilah dengan baik sebagai ucapan syukurmu. Ya. Sebagai anak sekolah, belajar, bekerja, mahasiswa. Kerjakan tugas-tugasmu dengan baik. Tekun belajar, disiplin, taat. Itu bagian dari ucapan syukurmu. Itu ucapan syukur yang harus kamu lakukan setiap hari. Sebagai seorang guru, ucapan syukurmu lakukanlah dengan baik. Disiplin, mengajar, mempersiapkan semua dengan baik.
sebagai karyawan, sebagai ojek online, sebagai sopir angkot. Apapun profesi yang Tuhan percayakan kepada kita, itulah ucapan syukur kita. Lakukanlah dengan baik, dengan segala kejujuran, dengan segala tanggung jawab kita. Sebagai seorang ibu rumah tangga, lakukanlah ucapan syukurmu dengan setulus hati. Ya. Apalagi ibu rumah tangga, nggak habis-habis kerjaannya, ya. Kalau kita bekerja di kantor, ada jamnya masuk, lalu ada jamnya pulang. Tetapi kalau di dalam rumah, ibu rumah tangga kayaknya nggak ada jamnya, ya. Tidak dibatasi oleh waktu, tidak dibatasi oleh jam masuk dan jam keluar, jam pulang. Jadi itulah ucapan syukur kita, lakukanlah dengan sebaik-baiknya. Bahkan sebagai seseorang yang mungkin masih saat ini masih mencari pekerjaan, masih berdoa untuk mencari pekerjaan. Bukan berarti lalu belum mendapat pekerjaan lalu seenaknya main game sepuasnya, karena belum ada kerja, udah main game sepuasnya, luntang-lantung seenaknya, tidur seharian. Tidak seperti itu. Tetap lakukan ucapan syukurmu dengan melakukan kewajiban-kewajiban, melakukan segala pelayanan yang ada. Ya. Jangan masih disuruh mendoakan untuk dapat pekerjaan. Tahunya persekutuan enggak, kebaktian enggak, sekolah minggu enggak, ya PKMB tidak. Lalu bagaimana Tuhan mau memberkati? Baru berharap dapat kerjaan, ya enggak bakalan. Ya. Tidak, Tuhan tidak bisa memberkati orang-orang yang sedang dalam keadaan tidur-tiduran, main game. Itu enggak ada. Tuhan memberkati orang yang sedang melakukan ucapan syukurnya. Tuhan memberkati orang yang sedang bekerja. Tuhan memberkati tangan-tangan yang bekerja keras itu. Jadi walaupun saat ini mungkin di antara kita semua ada yang sedang bergumul dengan pekerjaan, tetapi itu bukan membuat lalu tidak mengucap syukur. Lakukanlah ucapan syukurmu dengan semua banyak kegiatan yang bisa kamu lakukan di sekitarmu. Ya. Masih banyak hal yang bisa kamu lakukan. Jadi jangan menjadikan karena belum kerja jadi ya udah tidur, main game, jalan luntang-lantung nggak jelas. Tidak seperti itu. Ya. Jadi tetap lakukan ucapan syukurmu dengan sebaik-baiknya. Anda seorang yang berjualan, lakukanlah ucapan syukurmu dengan menjual yang baik, dengan harga yang pantas, ya. Artinya bahwa pasti dapat keuntungan, tetapi juga tidak terlalu harganya tidak mencekik seperti itu. Lakukanlah semua itu dengan ucapan syukur. Rupanya itulah ucapan syukur kita yang harus kita lakukan. Bukan cuma sebuah kata-kata puji Tuhan, saya bersyukur. Bukan. Tetapi rupanya ucapan syukur itu lebih kepada apa yang saya lakukan. Apapun profesi yang Tuhan sudah percayakan kepada kita, lakukanlah itu dengan ucapan syukurmu. Lakukanlah itu merupakan itu sebagai bagian ucapan syukurmu. Lakukan dengan penuh tanggung jawab, lakukan dengan kejujuranmu, lakukan dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan. Jadi dengan demikian tidak ada alasan untuk kita tidak mengucap syukur. Karena bagaimanapun kesulitan dan penderitaan kita alami, tidak akan menutup perbuatan baik yang Allah sudah sediakan kepada kita, yang sudah kita terima. Ingat, yang sudah kita, sebagaimana Kristus sudah mengasihi kamu. Dan saya percaya bahwa kita mengucap syukur dengan semua hal yang sudah kita terima. Dan jadi pada Tuhan akan memberkati orang-orang yang melakukan semua tanggung jawabnya dengan penuh ucapan syukur. Jadi mari kita melakukan tanggung jawab kita dengan segala ucapan syukur. Supaya apa? Supaya Tuhan dimuliakan, karena orang-orang melihat hidup kita sebagai anak-anak terang, yaitu hidup mengucap syukur. Dan semuanya untuk apa? Semua kita kembalikan lagi kepada kemuliaan Allah. Marilah kita bersyukur kepada Tuhan dengan bekerja supaya Tuhan tetap dimuliakan. Hal yang keempat,
Ciri yang keempat dari ucapan syukur dari hidup sebagai anak-anak terang, yaitu merendahkan diri seorang kepada yang lain. Ini saya ambil dari ayat yang ke-21. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Saling merendahkan diri di dalam Kristus adalah suatu prinsip hidup rohani yang umum. Prinsip ini harus diterapkan pertama-tama dari dalam keluarga Kristen. Ya, jadi prinsip saling merendahkan ini pertama diterapkan dari dalam keluarga Kristen. Ketundukan, kerendahan hati, kelembutan, kesabaran, dan toleransi harus merupakan ciri khas dari setiap anggota, bukan keluarga, anggota keluarga Kristen. Jadi semua orang yang menjadi anggota keluarga Kristen harus dikatakan saling merendahkan diri. Dicontohkan sebagai istri yang harus tunduk kepada suami, dan suami sebagai kepala keluarga yang bertanggung jawab untuk kehidupan keluarganya. Anak-anak harus tunduk, taat kepada orang tua, yang merupakan wakil dari Allah di dunia ini. Jadi orang tua mewakili Allah untuk menyatakan kasih Allah kepada anak-anaknya. Ya, anak-anak, tunduk, taatlah kepada orang tuamu. Ya. Ini merupakan ciri khas, ya, saling menghormati dengan kerendahan hati, tunduk, taat, sabar, lemah lembut. Itu merupakan ciri khas dari keluarga, dari anggota keluarga Kristen. Artinya apa? Artinya semua orang yang masuk dalam keluarga Kristen harus mempunyai karakter merendahkan diri, karakter kelembah lembutan, kesabaran, toleransi. Itu merupakan ciri khas dari anggota keluarga Kristen. Ya. Orang yang mau merendahkan diri adalah orang yang tidak pernah merasa hebat, walau ia pintar, walau punya jabatan tinggi, walau punya banyak harta. Karena apa? Karena dia sadar bahwa semua itu hanya dapat terjadi karena kebaikan Allah. Ya, ada pepatah yang mengatakan bahwa pohon itu semakin tinggi itu anginnya semakin kencang. Artinya bahwa tiupan angin yang dia dapat juga semakin kencang. Ya. Artinya apa? Artinya bahwa bisa saja seseorang yang diperhadapkan dengan kemampuan mungkin, diberi kepintaran mungkin, dipercayakan dengan jabatan yang baik, dipercayakan dengan harta benda yang cukup. Nah, apakah itu dikatakan tiupan anginnya lebih kencang? Maksudnya apa? Maksudnya apakah dia bisa tetap merendahkan diri sebagai anggota keluarga Kristen, sebagai anak-anak terang, atau justru membanggakan dirinya? Ya, jadi ini menjadi satu tantangan yang luar biasa. Ya. Ini menjadi satu tantangan. Jadi saat kita dipercayakan dengan segala kemampuan, saat kita mungkin karena kita mempunyai IQ yang baik, lalu dipercayakan dengan berbagai tanggung jawab, jabatan, bahkan materi, itu sebenarnya tantangan. Apakah kita masih terus bisa tunduk, taat, merendahkan diri satu dengan yang lain seperti yang diinginkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus? Ya.
Jadi kita harus ingat, kalaupun kita diberkati dengan semua hal itu, kita harus sadar bahwa itu semua ada karena berkat, karena kebaikan Allah, karena kasih Allah kepada kita. Jadi jangan ada yang menjadi tinggi hati, menjadi sombong, menjadi merasa lebih hebat dengan hal seperti itu. Ada pepatah yang mengatakan bahwa belajarlah dari padi, ya, dari padi, ilmu padi. Ilmu padi. Padi itu semakin, katanya semakin berisi, ya, bulirnya semakin tua, semakin penuh, semakin berisi, itu dia semakin ke bawah. Artinya bahwa semakin berisi semakin menunduk. Itu yang saya pelajari dulu waktu di SD, ya, ilmu padi. Semakin berisi semakin menunduk. Jadi semua yang Tuhan percayakan kepada kita itu membuat kita untuk semakin menghargai, semakin saling menghargai, semakin saling menghormati, semakin bertoleransi, semakin saling merendahkan diri. Ya, semakin saling merendahkan diri. Ingat, Allah sudah sangat merendahkan diri bagi kita semua, memberi contoh merendahkan diri. Kedatangannya ke dalam dunia, Yesus Kristus, yang selama kehidupannya, selama pelayanannya di dunia, bahkan memberikan contoh merendahkan diri bagi murid-muridnya dengan membasuh kaki murid-muridnya. Itu satu contoh kerendahan hati yang patut menjadi ciri kehidupan kita sebagai anak-anak terang. Ya. Jadi kalau Tuhan mempercayakan semua hal yang terbaik bagi kita semua, itulah menjadi sesuatu yang membuat kita semakin bersyukur, dan semakin melayani, dan semakin menunjukkan sikap kerendahan hati. Percayalah bahwa dengan terus mengucap syukur, saling merendahkan diri, saling menghormati, saling tunduk satu dengan yang lain, tidak sombong, tidak merasa hebat, percayalah Allah semakin memberkatimu dengan berlimpah-limpah. Karena apa? Firman Tuhan mengatakan bahwa Allah memberkati orang-orang yang hidup saling mengasihi, yang hidup saling merendahkan diri. Ada berkat-berkat yang Allah limpahkan bagi kita semua. Jadi itulah 4 hal ciri khas kita sebagai anak-anak yang hidup dalam terang. Kesimpulan, sebagai anak-anak terang, kita harus mampu menembus dan mengalahkan kegelapan dunia dengan teladan hidup kita. Teladan hidup jauh lebih dahsyat dan kuat dari perkataan. Kehidupan Kristen adalah sesuatu yang dapat dilihat, bukan hanya di dalam gedung yang berupa pelayanan, yang berbau pelayanan, tetapi sesuatu yang dilihat dan dirasakan oleh dunia. Ya. Jadi kehidupan terang manusia, kehidupan terang anak-anak terang itu adalah yang dilihat. Namanya kalau dalam terang itu kan semua bisa dilihat, apapun sekecil pun bisa dilihat. Itulah kehidupan kita sebagai anak-anak terang. Karena kehidupan kita ini kehidupan yang dapat dilihat, bahkan dapat dirasakan oleh semua orang. Jadi mari kita hidup sebagai anak-anak terang. Kalau kita mengatakan diri kita sebagai anak-anak terang, marilah kita hidup sebagai anak-anak terang. Hidup yang dapat dilihat oleh orang, hidup yang dapat dirasakan, dan hidup yang bermanfaat bagi semua orang. Karena iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Ya. Penerapan bagi kita semua dari firman Tuhan yang sudah boleh kita dengar hari ini, sebagai anak-anak terang, marilah kita hidup dengan kasih Allah, hidup dengan bernyanyi dan bersorak bagi Allah, hidup dengan mengucap syukur, dan hidup dengan merendahkan diri seorang kepada yang lain.
Karena ini adalah ciri hidup kita sebagai anak-anak terang. Tuhan Yesus memberkati kita dengan kebenaran firman Tuhan ini, dan mari kita bertekad, menyatakan diri, berkomitmen, saya akan hidup sebagai anak-anak terang. Saya mau hidup saya dilihat semua orang, bahkan hidup saya menjadi berkat bagi dunia. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih karena kami boleh menjadi anak-anak-Mu, anak-anak yang hidup dalam terang. Memang kadang tidak mudah bagi kami karena kami masih hidup di dunia, dan kadang kami diperhadapkan dengan berbagai tantangan, berbagai persoalan hidup dunia yang kadang membuat kami untuk berpikir, bahkan mungkin kami hidup di dalam kegelapan. Ampuni kami Bapa, ampuni kami. Kalau kami masih hidup di dalam kegelapan, hidup kami belum mencerminkan, mencirikan hidup sebagai anak-anak terang. Ampuni kami. Biarlah melalui kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini, kami mau mengambil satu komitmen untuk hidup sebagai anak-anak terang. Kami melakukan tanggung jawab kami sebagai anak-anak terang, dan hidup kami menjadi berkat, membawa pengaruh bagi semua orang, bahkan bagi dunia ini. Biarlah dunia ini melihat terang-Mu, terang Kristus di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berkati semua umat-Mu yang beribadah pada saat ini. Berkati semua umat-Mu yang mendengar firman Tuhan ini. Biarlah itu hidup di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Inilah segala ucapan syukur kami untuk firman Tuhan yang sudah boleh menegur kami, meneguhkan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, terang yang sesungguhnya, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita angkat satu pujian yang menunjukkan respon kita terhadap kebenaran firman Tuhan yang sudah kita dengar bersama-sama. Terang kasih-Mu.
kamu. Bapa, ku ada di sini, ku penuhi panggilan kudus-Mu. Ku mau berbagi, ku mau berbagi terang kasih-Mu. Ku mau melangkah hanya bersama-Mu Bapa, biarlah melalui kehidupanku, biarlah dirasakan terang kasih-Mu. Ku mau berbagi, ku mau berbagi terang kasih-Mu. Ku mau melangkah hanya bersama-Mu Bapa, biarlah melalui kehidupanku dapat dirasakan terang kasih-Mu. Tiap hati rasakan, terang kasih, tiap hati rasakan, hati rasakan terang kasih-Mu. Amin. Terima kasih Bu Ete untuk firman Tuhannya, biarlah kami bisa hidup, kita bisa hidup sebagai anak-anak terang, dan kita bisa membawa orang melihat, merasakan terang kasih Tuhan yang ada di dalam diri kita. Saatnya kita akan memberi persembahan. Kita akan membaca firman Tuhan dari 2 Korintus 9 ayat 6-8. Demikian firman Tuhan, camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, karena Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan dalam pelbagai kebajikan. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu. Terima kasih kami boleh bisa hidup sebagai anak-anak terang dan menjadi saksi-Mu terang di dalam dunia ini. Saat ini Tuhan, kami mau mempersembahkan persembahan kami yang telah kami persiapkan Tuhan. Biarlah persembahan kami ini boleh berbau harum di hadapan-Mu, boleh menjadi berkat bagi banyak orang, dan boleh melakukan pekerjaan-Mu melalui gereja-Mu, Gereja Baptis Cengkareng Indah. Terima kasih Tuhan, hanya dalam tangan-Mu kami serahkan persembahan kami. Amin. Tuhan bagimu, karena Dia telah rela mati ganti kita, maka harta pun kita serahkan bagi Dia. Tuhan bagimu. Baik pertama dan keempat kita akan pujikan. Yesus kau telah rela mati gantiku, tak mungkin ku hidup jauh
Ya. Baik. Baik. Terima kasih Bu Esther Serwora sudah melayani kita untuk menyampaikan firman Tuhan, dan firman Tuhan meneguhkan kita, memberkati kita, menasihati kita. Tuhan memberkati Ibu, sehat, dan juga dalam hikmat Tuhan melakukan berbagai tugas tanggung jawab panggilan yang Tuhan percayakan. Terima kasih Pak Ferdi dan juga Bu Yunita yang juga sudah melayani kita. Tuhan memberkati. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, yang pertama saya mau minta maaf oleh karena Bapak Ibu Saudara yang mungkin minggu ini berulang tahun tidak bisa ditayangkan dan tidak bisa dinyanyikan seperti biasanya, karena kebetulan sekpel gereja terpapar COVID dan anaknya sehingga isoman di rumah. Kemudian anak dari koster gereja, Devan, juga terpapar. Jadi Bu Ayu, Kensi, Devan terpapar. Jadi Pak Paimin sebagai koster gereja juga isoman, ya, mau tidak mau isoman, sehingga saya kemarin meminta supaya pintu gereja ditutup, ya, kecuali ada keperluan yang penting, sehingga ditutup total, ya. Jadi minta maaf. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudaraku yang minggu ini berulang tahun. Sehat dan panjang umur, ya, sehat dan panjang umur. Nanti panitia keanggotaan akan menerbitkan ulang nanti, ya, pada waktu minggu depan, mudah-mudahan sudah baik kondisinya, ya, itu. Jadi yang kedua, saya akan menginformasikan kepada kita semua, sudah saya sampaikan di rapat panitia perancang gereja, bahwa ibadah kita mulai minggu pertama Maret, ya, minggu pertama Maret, yang biasanya dilaksanakan jam 9, akan dilaksanakan jam 9.30 waktu Indonesia bagian Barat. Ya, jadi dengan pertimbangan kalau secara online itu terlalu mepet dengan persiapan tim multimedia kalau itu dilaksanakan di gereja, dan juga kadang-kadang kelas-kelas sekolah minggu itu waktunya mepet dengan jam 9. Jadi mulai minggu pertama Maret, ya, jadi besok minggu belum. Besok minggu masih jam 9, mulai minggu pertama Maret itu akan dimulai jam 9.30 menit. Tolong doakan, kita rindu supaya minggu pertama Maret itu sudah bisa tatap muka terbatas di ruang gedung gereja. Dan saya juga sudah menginformasikan kalau semuanya baik, maka ibadah akan dilaksanakan 2 kali, jam 6 pagi dan jam 9.30 menit, ya, itu mulai minggu pertama Maret. Nanti akan diinformasikan perkembangan selanjutnya. Itu berkaitan dengan ibadah, ya. Lalu yang kedua, Bapak Ibu Saudara, Sabtu tanggal 26 Februari 2022 jam 6 sore ada persekutuan pria baptis tingkat BPD DKI Jaya Banten. Jadi bapak-bapak kaum pria siapkan diri untuk bergabung bersama dalam persekutuan pria baptis BPD DKI Jaya Banten. Pak Yohanes selaku ketua pria, ya, BPD sudah mempersiapkan segala sesuatunya. Jadi bapak-bapak diundang untuk hadir lewat Zoom, ya, lewat Zoom. Kemudian pada tanggal 3 Maret 2022 mulai pukul 9 sampai setengah 3 sore, Departemen PI GGBI menyelenggarakan konferensi misi lewat Zoom. Ya, memang ada yang tatap muka di gedung baptis, tetapi ada yang sebagian besar tentu lewat Zoom. Jadi mohon panitia PI mengkoordinir ini, dan juga bisa Bapak Ibu Saudara hadir dan mendaftar nanti lewat panitia PI supaya dapat link Zoom dari GGBI. Jadi tanggal 3 Maret jam 9 pagi sampai setengah 3 sore. Kemudian yang berikutnya mohon didoakan Bapak Ibu Saudara, hari Sabtu tanggal 26, hari yang sama,
akan ada musyawarah panitia perancang gereja yang baru, ya, yang baru untuk menyusun program dan anggaran tahun periode Maret 2022 sampai dengan Februari 2023. Mohon doakan supaya semua anggota panitia perancang sehat-sehat semua dan akan dilaksanakan secara hybrid. Jadi ajang tatap muka, nanti kita lihat perkembangannya ya. Lihat perkembangannya, tetapi akan dilaksanakan tatap muka terbatas dan juga ada yang melalui Zoom. Jadi tolong didoakan supaya semua jalan dengan baik, ya, dengan baik. Kemudian tetap semangat untuk teman-teman yang masih isoman ya. Semangat, semangat. Tuhan pasti sembuhkan, Tuhan jamah. Bersyukur Ibu Neng, Ibu Cai Marliana tadi malam memberitahu saya sudah PCR-nya sudah negatif. Jadi mengucap syukur semua karena pertolongan Tuhan. Yang masih harus isoman, sabar. Ya pasti Tuhan tolong semuanya baik-baik dan kita boleh sehat semua, ya boleh sehat semua. Tolong doakan juga kondisi Bu Stefanus yang memang agak sedikit ngedrop. Ya, jadi semua badannya itu sakit semua. Ya, sakit semua, lalu tadi malam muntah-muntah, kemudian agak bengkak wajahnya, jadi agak bengkak sedikit. Jadi tolong didoakan, ini masa kemo. Ya, masa kemo untuk tahap 6 kali, ya 6 kali berikutnya ya. Ada kombinasi kemo, jadi kemo secara infus, tetapi juga melalui obat, ya. Jadi tinggal 3 minggu kemudian akan kemo berikutnya. Tolong didoakan supaya kondisinya baik dan Tuhan memberkati. Memang matanya lalu apa ya, badannya itu kelihatan kuning, ya kuning. Jadi tolong didoakan. Akan di CT scan rencananya untuk melihat kondisi livernya dan juga yang lain. Saya kira itu informasi yang saya sampaikan dan biarlah terus menjadi pokok doa kita. Kita mohon campur tangan Tuhan untuk kesehatan Bu Stefanus dan juga teman-teman kita yang masih sakit dan juga masih isoman. Saya kira itu Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara dalam ibadah pada pagi hari ini. Kita bersyukur kita diberkati dengan firman Tuhan, bagaimana kita harus hidup menjadi terang bagi orang lain, dimanapun kita berada dan dalam situasi apapun. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tunduk kepala. Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur oleh karena Engkau telah memberkati kami. Kami boleh datang kepada Tuhan bersama-sama dalam penyembahan bakti kami. Kami boleh memuji dan memuliakan Tuhan. Kami diberkati dengan firman Tuhan. Terima kasih Bu Esther Serworo yang Tuhan telah pakai untuk menyampaikan keinginan hati Tuhan buat kami umat-Mu, dan biarlah kami hidup menjadi anak-anak terang yang benar-benar menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami, dimanapun dan kapanpun kami berada. Berkati Bu Esther yang sudah Tuhan pakai dalam pelayanan hari ini, terus Tuhan beri sehat, Tuhan tambahkan hikmat-Mu terus dapat menjadi berkat di dalam menjalankan tugas tanggung jawab panggilan yang Tuhan percayakan kepadanya. Berkatilah seluruh umat Allah yang pagi ini bersama-sama bergabung dalam penyembahan bakti kami, bersama-sama kepada Engkau, berkati dengan kesehatan, berkati dengan damai sejahtera Tuhan, berkati kehidupan pribadi dan masa depan, serta keluarga dan rumah tangga mereka, supaya hidup dalam keharmonisan, hidup dalam kerukunan, dan hidup saling mengasihi, saling melengkapi satu dengan yang lainnya Tuhan. Berkatilah pekerjaan dan usaha mereka, tangan Tuhan yang turut campur tangan dan membuat usaha pekerjaan mereka berjalan dengan baik, lancar, dan Allah Sang Pemelihara itu senantiasa melimpahkan pemeliharaan-Mu kepada umat sidang jemaat-Mu ya Tuhan. Mereka yang sekolah, mereka yang kuliah, kiranya juga Tuhan berkati, mereka mempermuliakan Tuhan melalui hasil belajar mereka, prestasi belajar mereka, diberkati oleh Tuhan. Teman-teman yang masih isoman,
Kiranya Tuhan terus memberi kekuatan, penghiburan, kesabaran, dan Engkau menjamah, Engkau memulihkan supaya swab berikutnya sudah negatif dan sembuh karena pertolongan Tuhan. Demikian juga teman-teman sidang jemaat-Mu dengan pergumulan sakit penyakit yang dialaminya. Tuhan, kuatkanlah iman mereka. Tuhan, perteguh iman mereka bahwa Yesus Kristus adalah tabib agung, dan kami tengadah mengangkat tangan kami kepada Engkau, dan Tuhan menjamah dan menyembuhkan secara ajaib, semua karena berkat daripada Tuhan. Diberkatilah umat-Mu dalam setiap pergumulan hidup mereka. Biarlah mereka terus memandang Yesus, mengandalkan Yesus dalam hidup mereka, dan mereka menikmati jalan keluar terbaik yang Tuhan berikan, ya Tuhan. Berkatilah bangsa dan negara kami Indonesia, supaya terus bangsa kami diberkati dengan damai sejahtera, diberkati dengan ketentraman, keamanan, bahkan virus corona yang masih melanda di bangsa kami. Tuhan, kami memohon berkat-Mu, supaya Engkau yang menuntaskan, sehingga bangsa kami diberi kemenangan dari virus corona, bangsa kami dibebaskan dari virus corona, bahkan bangsa-bangsa lain di dunia ini, ya Tuhan. Kami menyerahkan berbagai kegiatan minggu ini, baik kegiatan gereja, kegiatan tingkat BPD maupun nasional. Allah menyertai supaya bagian kami sebagai bagian daripada keluarga besar GGBI, kami terus boleh ambil bagian di dalamnya, dan kami boleh mempermuliakan nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Kami menyerahkan rapat panitia perancang gereja tanggal 26 dalam agenda penyusunan program dan juga anggaran. Kiranya Tuhan memberkati seluruh anggota panitia perancang, diberi sehat, kuat, dan mempersiapkan segala sesuatunya untuk menyusun sebagai usulan yang akan diusulkan kepada gereja Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Kami menyerahkan ucapan syukur, penyembahan bakti kami, pujian kami, bahkan permohonan doa kami saat ini kepada Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang hidup juru selamat kami, pengharapan bagi kami satu-satunya. Bapak, Ibu, Saudara, mari kita mengakhiri ibadah kita bersama. Mari kita melanjutkan atas perkenan Tuhan, hari-hari yang Tuhan anugerahkan kepada kita, dengan tetap memandang Tuhan kita Yesus Kristus, mengandalkan Dia dalam segala sesuatunya. Dan saya berdoa, berkat damai sejahtera yang daripada Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, menyertai secara limpah kepada Bapak, Ibu, Saudaraku, dan anak-anakku sekalian, hari ini, sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Kita pujikan pujian penutup bersama-sama. Tuhanmu memberkatimu. Tuhanku memberkatimu. Amin. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Mohon tidak keluar dulu supaya host bisa mendokumentasikan kita bersama. Silakan Pak Agung. Bu, mohon izin saya foto. Silakan dibuka kameranya. Ya, dari 103 sudah beberapa keluar. 1